Yes, but with the war coming, they couldn't embark upon any new ventures. Well, Mr. Brown is an archaeologist. or a king. Well, there's more. Why else would you be playing? You say the word. Film diawali pada tahun 1979. Saat Perang Dunia Kedua akan dimulai, seorang sejarawan dan arkeolog bernama Basil Brown atau Brown datang ke rumah Nyonya Pretty Yunya. Right. Switch. Mr. Reed Moore said that with the war coming, they couldn't embark upon any new ventures. Seorang wanita kaya yang sakit-sakitan setelah kepergian suaminya. Nyonya Pretty meminta Brown menggali bukit di pekarangannya karena diyakini ada benda berharga di dalamnya. Brown pun mulai menggali dengan bantuan Robert, putra Nyonya Pretty yang menyukai arkeologi. Pada hari pertama, mereka menemukan papan misterius yang menarik perhatian petugas museum. Namun, papan itu patah saat diangkat, membuat Brown kecewa. Is that the sum of your labors? Saat berdiskusi dengan Nyonya Pretty dan petugas museum, Brown berpendapat bahwa temuan ini lebih tua dari era Viking. Pendapatnya ditertawakan oleh salah satu petugas, tetapi ada juga yang tertarik dengan teorinya. Petugas museum meminta Brown untuk bekerja sama, tetapi ia menolak. Keesokan harinya, tepat sebulan setelah suaminya meninggal, Nyonya Pretty berziarah ke makam suaminya. Kondisi kesehatannya terlihat memburuk, dan setelah diperiksa dokter, ia diketahui mengidap penyakit jantung lemah. On a hot day like this, is unlikely to agree with anyone, Mrs. Lyon. You produce all this acid because you're a warrior. Saat mengunjungi Brown yang sedang bekerja di bukit, tiba-tiba tanah longsor dan menimpanya. Without considering. Nyonya Pretty panik dan segera meminta bantuan. Beruntung Brown berhasil diselamatkan. Dan tetap melanjutkan pekerjaannya. See, Mrs. Pretty. Tak lama kemudian, Robert datang dan bertanya apakah Brown sudah menemukan benda prasejarah. Brown menjawab bahwa ia masih mencari. Saat itu, beberapa pesawat militer melintas di langit sebagai bagian dari uji coba menjelang Perang Dunia Kedua. Robert, yang bercita-cita menjadi astronaut, sangat senang melihatnya. Brown kemudian berjanji akan mengajaknya melihat bintang dengan teleskopnya. Beberapa hari kemudian, Brown menemukan fosil perahu bersejarah dan mengajak Nyonya Pretty serta Robert untuk melihatnya. Mereka tampak antusias dengan penemuan itu. Setelah bekerja, Nyonya Pretty menghampiri Brown dan mengatakan bahwa istrinya sudah menunggunya di kamar. Dikarenakan sibuk dengan pekerjaannya, diketahui bahwa BR sibuk bekerja hingga beberapa hari tidak pulang, membuat istrinya cemas dan memutuskan menemuinya. You pleased to see me? Of course I am. I do. Melihat kecemasan istrinya, BR berusaha menenangkannya dengan berjalan-jalan hingga malam. Right, yeah, I've been reading your books for company. you haven't. Oh, yes. Saat tengah malam, hujan deras turun, dan BR pergi ke bukit untuk mengecek keadaan. Di sana, ia bertemu Rory, yang dikirim oleh Nyonya Pretty untuk membantunya. Yeah. How very exciting. Where in God's land did you come from? I rode, actually, on my From the museum. I'm Edith Pretty's cousin. Keesokan harinya, Nyonya Pretty tampak sedih karena dokter menyatakan penyakit jantungnya semakin parah. Sementara itu, di lokasi penggalian, petugas dari Museum Nasional datang dan takjub dengan temuan BR. Phillips, salah satu petugas, mengumumkan bahwa proyek penggalian akan diambil alih oleh negara. I think you'll agree that it's rock solid. I beg your pardon? This is a very delicate site and it ain't safe. Well, Basil Brown, excavator. Bertentangan dengan keinginan Nyonya Pretty yang ingin BR menanganinya sendiri. Kecewa BR ingin menemui Nyonya Pretty.
Tetapi karena sakit parah, ia hanya bisa menyampaikan pesan melalui asistennya agar BR datang lain kali. I'm sorry for disturbing you, but I believe Is Mr. Phillips near? I don't work for Mr. Phillips. What are your wishes? To see you tomorrow morning at 10:30. She must know what... Keesokan harinya, BR memutuskan berhenti dari pekerjaannya setelah proyek diambil alih. Saat perjalanan pulang, ia berpamitan kepada Robert dan menyatakan tidak akan kembali ke lokasi penggalian. Hello, Mr. Brown. I have to go home now. When will you be back? Di rumah, BR memberitahu istrinya tentang keputusannya. Meskipun kecewa, istrinya mengingatkannya bahwa sejak awal, BR pernah berkata bahwa seorang arkeolog sejati tidak perlu dikenal. Yang terpenting adalah penemuannya bisa bermanfaat bagi generasi mendatang. BR mulai meragukan keputusannya setelah mendengar suatu hal. You always told me your work ain't about the past or even the present. That's for the future. The line that joins them to their forebears. Isn't that what you always say? Tak lama, Robert datang mengingatkan janji mereka untuk melihat bintang dengan teleskop. Beberapa jam kemudian, Nyonya Pretty datang menjemput Robert dan mengajak BR kembali bekerja. Awalnya, BR menolak, tetapi setelah mengingat ucapan istrinya, ia akhirnya setuju. Mrs. Brown has a music box from Whitby, covered in all manner of shells. A promise that I made. Keesokan harinya, BR kembali bekerja bersama para arkeolog nasional, diawasi oleh Nyonya Pretty. Awfully good of you to read it. I'm more experienced than I really am. You have all the key attributes. Malamnya, ia menepati janji kepada Robert untuk melihat bintang, yang membuat Robert sangat senang. Beberapa hari kemudian, para arkeolog menemukan benda prasejarah yang membuktikan bahwa fosil kapal di pekarangan Nyonya Pretty berasal dari zaman Anglo-Saxon sebelum era Viking. Penemuan ini berpotensi mengubah pandangan sejarah manusia. Namun, terjadi perdebatan antara Nyonya Pretty dan Philip mengenai kepemilikan benda-benda temuan. Nyonya Pretty menegaskan bahwa itu adalah haknya dan bahwa Brown adalah penemunya. Saat pekerjaan berlanjut, sebuah pesawat militer jatuh. Mereka berusaha menolong pilot, tetapi gagal. They say this war will be fought in the air. Malamnya, penyakit Nyonya Pretty kambuh, membuat Robert sedih hingga melarikan diri. Ia bertemu Brown dan menceritakan kondisi ibunya, yang hanya bisa menenangkannya. Ketegangan meningkat saat mereka mendengar berita bahwa Polandia diserang Jerman, menandai dimulainya Perang Dunia Kedua. Keesokan harinya, Rory bersiap mengikuti wajib militer. Dan Nyonya Pretty dengan berat hati merelakannya. Singkat cerita, di sebuah kantor pengadilan negara, akhirnya Nyonya Pretty berhasil memenangkan sidang kepemilikan penemuan tersebut. Namun, Nyonya Pretty tidak begitu senang dan malah menangis saat dalam perjalanan pulang. Diketahui bahwa Nyonya Pretty merasa bahwa ia tidak mempunyai waktu lama lagi untuk hidup di dunia. Sesampainya di rumah, Nyonya Pretty mengadakan sebuah pesta untuk merayakan kemenangannya atas sengketa kepemilikan benda temuan di pekarangan rumahnya. Di sana, ia juga menegaskan kepada semua orang bahwa penemu dari fosil kapal tersebut adalah Brown. Mendengar hal itu, Brown terlihat sangat bahagia karena apa yang ia lakukan selama ini tidaklah sia-sia. Sore harinya, Nyonya Pretty mengajak Brown untuk mengobrol dengannya. Di sana, ia mengatakan kepada Brown bahwa semua penemuannya akan ia serahkan kepada Museum Nasional untuk kepentingan bersama. Brown mengusulkan agar fosil kapal tersebut dikubur kembali sampai Perang Dunia Kedua berakhir, karena ia tidak ingin fosil itu hancur akibat perang. Di malam harinya, terlihat Robert dan ibunya berada di fosil kapal tersebut. Robert mengajak ibunya untuk berimajinasi mengendarai fosil kapal itu, seolah-olah mereka mengunjungi semua bintang di luar angkasa. Diketahui bahwa Robert ingin menghabiskan waktu bersama ibunya sebelum ibunya meninggalkannya untuk selamanya. Terlihat Brown juga berada di sana untuk menjaga mereka. Dan film pun selesai. IMDb untuk film ini 7,1.
Mungkin segini saja review dan pembahasan film The Dig 2021. Jangan lupa like, share, subscribe supaya kalian tidak ketinggal video menarik lainnya dari Samporna.